Kaigat ulang coba-coba. Nah, teman-teman, di video kali ini kita bahas tentang Barcelona. Banyak yang nanya kepada aku, Barcelona kan banyak utang. Kenapa Barcelona tidak menjual nama stadionnya, Camp Nou, teman-teman? Misalnya diganti menjadi Allianz Arena Stadium, ataupun Etihad Stadium, ataupun Fly Emirates Stadium, ataupun Qatar Stadium, ataupun apalah itu. Pada pokoknya, kenapa nggak dijual nama Camp Nou untuk membayar utang ataupun krisis finansial yang sedang dimiliki oleh Barcelona sekarang ini, teman-teman. Nah, jadi sebelum panjang ke video, sebelum aku mengupload video ini, teman-teman, aku upload video tentang taktikal Real Madrid. Nah, video itu aku rasa penting untuk teman-teman saksikan sebelum Real Madrid melangkah lebih jauh. Kenapa? Karena pada musim kali ini Real Madrid bersama Carlo Ancelotti juga memboyong anak kandungnya, anak aslinya, yaitu Davide Ancelotti untuk bersama-sama membangun Real Madrid. Nah, itu wajib teman-teman saksikan. Lighting udah pas ya? Masih di luar aku guys soalnya ya. Oke, kita hidupkan satu lagi ya. Nah, jadi sampai situ please ya teman-teman ya. Teman-teman tonton. Oke, kita masuk terus ke inti pokok poin pada video ini. Apa itu? Terkait tentang FC Barcelona. Nah, jadi kalau teman-teman pecinta FC Barcelona, seharusnya bukan hanya sekedar menonton gaya permainan FC Barcelona, mengetahui pemain-pemain dari FC Barcelona. Setidaknya kita lebih peka. Setidaknya teman-teman lebih peka, lebih kritis terhadap kondisi keuangan dari FC Barcelona. Nah, jadi setiap tahun di FC Barcelona itu teman-teman mengunggah tentang laporan keuangannya, annual report, teman-teman. Nah, ketika aku men-tag video ini, laporan keuangan yang dimiliki oleh FC Barcelona masih sampai dengan tahun 2019 sampai 2020, laporan keuangan di era Bartomeu CS dan kawan-kawan. Nah, balance sheet ini apa isinya? Yaitu menjelaskan semua laporan keuangan dari FC Barcelona, kemana uang itu dia keluarkan, pemain-pemain berapa total biaya dia keluarkan, bukan hanya tentang Barcelona sepak bola, tetapi futsal, kemudian digital, YouTube, semua dijelaskan di annual report tersebut. Oke, sampai situ jelas ya teman-teman ya. Nah, di balance sheet ataupun di laporan keuangan FC Barcelona itu di halaman kurang lebih sebentar teman-teman, di halaman sebentar ini lagi aku baca ya teman-teman ya. Nah, di halaman 230 terlampir jelas ya apa yang bakalan kita bahas ini. Jadi biar ada landasan pembicaraan kita teman-teman, walaupun kita nggak tahu apakah annual report di tahun 2019-2020 ini tanpa manipulasi, tanpa ada buat-buat, karena presidennya bukan Juan Laporta. Jadi di video ini kita bakalan membagi menjadi 2 poin. Yang pertama tentang tentang likuiditas teman-teman, bagaimana keuangan Barcelona untuk membayar utang jangka pendek, likuiditas ya. Sampai situ jelas ya teman-teman ya. Yang kedua, solvabilitas. Nah, solvabilitas ini bagaimana keuangan modal yang dimiliki oleh FC Barcelona untuk membayar utang. Bukan hanya utang jangka pendek, tapi utang jangka panjang. Kalau likuiditas membayar utang jangka pendek, sedangkan solvabilitas yaitu untuk membayar utang jangka pendek dan utang jangka panjang, teman-teman. Jadi, kalau kita lihat dari halaman 230 teman-teman, di situ terlihat bahwa Barcelona ya, total kas yang mereka miliki, total modal yang mereka miliki di tahun 2019 sampai 2020, karena data cuma ada sampai tahun itu ketika aku membuat video ini, yaitu sebesar 158,362 juta euro. Kurang lebih penyebutan konotasi seperti itu ya, 158,362 juta euro. Itu uang kas. Dibandingkan dengan utang teman-teman, 687,615
juta euro ataupun juta euro ya, kurang lebih juga penyebutan konotasi seperti itu teman-teman. Jadi kas yang dimiliki Barcelona 158 sederhana ya, sedangkan utang yang dimiliki Barcelona itu 687 juta euro. Kalau kita presentasikan teman-teman, dari hitungan persen, 22% adanya uang modal ataupun simpanan Barcelona untuk membayar utang yang sebesar 687 juta euro tadi. Jadi Barcelona itu memiliki modal untuk membayar utang 687 juta euro tadi dari aset yang dimiliki FC Barcelona, hanya mampu membayar 22% ya. Kurang lebih seperti itulah interpretasinya teman-teman. Nah, kemudian kita bandingkan dengan klub dari saingan Barcelona teman-teman, yaitu Real Madrid. Nah, kalau kita lihat dari laporan keuangan mereka teman-teman ya, mereka memiliki modal kas ya 155,706 juta euro, dan kemudian mereka memiliki utang 472,759 juta euro. Berbeda banget kan? Tadi Barcelona 1,58 modal mereka, kas mereka, utang 687. Sedangkan Madrid 155 kas mereka, modal mereka, utang mereka 472,759 juta euro. Nah, kalau dari Barcelona tadi kan 22%, kalau dari Real Madrid ini 32% adanya uang lancar untuk membayar utang mereka. Sampai situ jelas teman-teman ya? Sampai situ jelas ya? Pasti muncul lagi pertanyaan, kan nggak begitu jauh antara kondisi keuangan FC Barcelona sama Real Madrid. Beda kalau kita bicara tentang dari sisi ekonomi, dari sisi akuntansi teman-teman. Beda 1% dengan nominal utang ratusan juta, sangat berpengaruh ya teman-teman, sangat signifikan untuk pelunasan utang itu sendiri. Jadi ini terkait tentang perusahaan itu bernapas, cash flow-nya, terkait tentang mereka memiliki modal nggak untuk membayar utang jangka pendek tersebut. Jadi itu sebagai salah satu patokan bagi investor, bagi sponsor-sponsor untuk mau menanamkan modal kepada klub-klub, terkhususnya pada poin ini Barcelona ataupun Real Madrid. Tentunya kalau kita bicara dengan poin tersebut, dari sisi likuiditas teman-teman, lebih realistis pastinya sponsor-sponsor ataupun investor-investor menanamkan modal kepada Real Madrid, karena investor ini juga tentunya ketika dia menanamkan modal, menginvestkan, dia juga ingin langsung cepat balik modal ya, cepat mendapatkan keuntungan. Di sisi pihak Barcelona dengan utangnya yang sangat besar, di samping modalnya, kasnya yang sangat minor untuk menutupkan modal utang jangka pendek mereka. Jadi utang jangka pendek mereka Barcelona ini cukup gila memang ya, cukup gila teman-teman. Jadi berputar otak lah Joan Laporta untuk mengantisipasi untuk menyelesaikan semua perkara ini. Itu terkait tentang likuiditas, bagaimana modal FC Barcelona untuk membayar utang jangka pendek. Kemudian kita masuk ke solvabilitas teman-teman. Kalau solvabilitas ini bagaimana Barcelona untuk bisa membayar utang jangka panjang dan utang jangka pendek teman-teman. Kita ambil dari balance sheet FC Barcelona di bagian debt to equity ratio teman-teman, rasio bagaimana membayar utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Dari balance sheet juga ada diunggah FC Barcelona di website mereka resmi. Nah, di situ ditulis guys ya, di sini ditulis FC Barcelona mereka memiliki modal ataupun kas 132,607 juta euro dibandingkan dengan total utang yang mereka miliki akumulatif teman-teman. Ini gila sih, ini gila, sampai dengan 1226,397 seperti yang dibilang Laporta kemarin Laporta bilang 1,3 bilion miliar teman-teman. Ini 1226,391 di tahun 2019 sampai dengan 2021 1,2 ya, kurang lebih seperti itulah konotasinya. Jadi kalau kita presentasi kita buat ke persenan teman-teman, 920 sekian persen utang Barcelona dibandingkan modalnya. Jadi Barcelona ini memiliki modal
Tapi modal mereka ini untuk membayarkan utang itu hanya besar banget. Kalau kita persenkan 920% dari modal yang mereka miliki. Bukan lagi 50%, bukan lagi 20%, tetapi 920% kas modal yang mereka miliki untuk membayar utang jangka panjang dan utang jangka pendek. 920%. Gila nggak tuh? Gila nggak? Ini merupakan salah satu hal yang mengkhawatirkan. Ini merupakan salah satu hal yang nggak pantas lah ya. Kalau kita lihat tim sebesar FC Barcelona di musim kepemimpinan Bartomeu CS ya teman-teman ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan Real Madrid, tadi kan Barcelona memiliki 920% ya. Kalau kita presentasikan modal mereka untuk membayar utang. Kita bandingkan dengan Real Madrid teman-teman, dari laporan keuangan yang mereka miliki juga ya, yaitu mereka memiliki kas modal teman-teman 532,756 juta euro dibandingkan dengan total utang mereka 605,627 juta euro. Kalau kita persenkan teman-teman, ada sekitar 113 sekian persen. Antusias banget aku bicara nih sampai keselak. 113 sekian persen. Jadi perbandingan antara Madrid itu hampir 900% teman-teman, dari sisi untuk membayar utang jangka pendek dan utang jangka panjang dari modal yang mereka miliki di tahun 2019, di 2020 ini sebelum corona ya. Bayangkan teman-teman, sesudah corona. Gila, karena kan laporannya 2019 2020. Laporan 2020 2021 belum diupload, belum diunggah oleh FC Barcelona. Sampai situ jelas teman-temannya perbandingan antara Barcelona dari sisi keuangan dengan Florentino Perez timpang sekali perbandingannya, timpang sekali teman-teman. Jadi logika seperti ini ya. Jika teman-teman memiliki jika teman-teman mau menginvest ke suatu tempat, mereka memiliki modal 100 juta ataupun 200 juta, utang mereka 1 miliar. Kemudian ada lagi mereka memiliki modal 100 juta, utang mereka 110 juta. Lebih mau teman-teman milih kemana? Yang memiliki modal 200 juta, utang 1 miliar, ataupun yang memiliki modal 100 juta tetapi utangnya 110 juta. Kalau dari sisi ekonomis tentunya pilihan yang kedua, modal 100 juta dan utang mereka hanya 110 juta. Kenapa? Ini terkait tentang cash flow tadi, ataupun terkait tentang feedback ya. Kalau misalnya kita melakukan investasi, kalaupun kita bisa melakukan kalau kita pun melakukan penanaman modal terhadap apa yang perusahaan ingin letakkan modal tersebut. Jadi di sini teman-teman, Barcelona secara garis besar nggak bisa secepat kilat untuk untuk menginvestasikan ataupun menjual nama Camp Nou. Karena pertama, pasti pada masa sekarang ini bank bakalan sulit untuk menerima karena situasi corona. Kedua teman-teman, bahwa Barcelona kalaupun diinvestasi dari sisi penanaman modal ke stadion teman-teman, mengganti nama Allianz Arena Fly Emirates, tentunya orang yang menginvestasi tersebut dalam waktu cepat bakalan tidak untung. Mungkin 10 tahun 20 tahun bakalan mungkin tidak untung, karena dari sisi ekonomi yang dimiliki Barcelona itu dari sisi matematis ya teman-teman, dari apa yang kita bahas dari sisi balance sheet. Jadi di situ logika teman-teman. Dan nggak mungkin juga perusahaan investor blek menanamkan modal tanpa melihat fundamental. Kalau teman-teman yang main saham kan, itu salah satu yang dilihat, fundamental dari perusahaan yang dilihat, yang kita perhatikan teman-teman. Salah satunya, di samping memang Barcelona ini memiliki sejarah yang sangat kuat ya, tetapi kita lihat kondisi Barcelona yang sekarang ini yang sangat luar biasa teman-teman. Jadi artinya di sini teman-teman, bahwa aset yang terpenting itu sebenarnya ya, walaupun misalnya aset yang tidak bergerak dan bergerak ada di Barcelona, kan harus perlu memiliki waktu untuk dijual. Tapi aset yang paling penting itu yaitu intangible aset, yaitu pemain-pemain FC Barcelona itu sendiri, Griezmann, Braithwaite, dan lain sebagainya. Nah, tapi di musim sekarang ini Barcelona ataupun beberapa kompetisi internasional yang diikuti oleh FC Barcelona,
pemain-pemain mereka nggak menunjukkan aksi yang sensasional. Jadi kalau misalnya mereka di Piala Dunia kemarin, Piala Eropa kemarin, Copa America, ada pemain-pemain Barcelona yang menunjukkan prestasi, tentunya klub-klub bakalan memboyong, tertarik. Masalahnya Barcelona, pemain-pemainnya rata-rata tidak memberikan hasil yang positif bagi negaranya, sehingga pemain-pemain tersebut bisa ditarik oleh negaranya, bisa dijual oleh klubnya, ataupun dalam kondisi sekarang Barcelona. Makanya Barcelona kesulitan banget untuk menjual pemainnya Griezmann, Umtiti, karena nggak berprestasi di negaranya, dan pemain-pemain lain sebagainya, teman-teman. Kemudian yang paling penting, kesimpulannya teman-teman ya, bahwa Barca memiliki utang jangka panjang, jangka pendek yang tinggi, sehingga jika ada pemasukan pun dana yang diterima tidak bisa dipakai untuk pengembangan karena digunakan untuk membayar upah. Nah, jadi kalau misalnya stadion itu dijual, uang itu tadi untuk membayar utang jangka pendek, utang jangka panjang. Karena udah jatuh tempo. Gap antara modal kas yang dimiliki FC Barcelona untuk membayar utang tuh lebar banget, 92%. Bayangin itu aja, teman-teman. Jadi nggak efektif kalau misalnya pada masa kebangkrutan, krisis finansial itu artinya kegagalan untuk membayar ya, teman-teman. Pada momen sekarang untuk menjual nama besar Camp Nou, teman-teman. Kemudian apa yang harus dilakukan? Ya, efisiensi gaji yang dilakukan oleh pihak Barcelona yang seperti sekarang udah dia lakukan. Jadi clear ya, sampai situ jawabannya, teman-teman. Ini berdasarkan dari sisi akuntan ekonomi yang udah aku tanya-tanya juga dengan teman-teman dari akuntansi ekonomi. Oke, sampai sini semoga terjawab, teman-teman, apa yang harus dilakukan oleh FC Barcelona, efisiensi. Dan Laporta juga udah menjanjikan ya bahwa dalam 2 tahun ke depan, 24 bulan, ekonomi Barcelona bakalan positif kembali. Itu yang dijanjikan oleh Laporta. Kemudian udah ada sponsor-sponsor yang masuk ke Laporta FC Barcelona, teman-teman. 5 sponsor yang siap menggelontorkan dana sponsor ya di baju yang kabar untuk menggantikan Rakuten ya, kurang lebih, karena kan di baju, di jersey disampaikan oleh Laporta. Oke, kita lihatlah laporan keuangan dari FC Barcelona ke depannya bagaimana. Dan penting kalau teman-teman mencek balance sheet yang dimiliki oleh FC Barcelona di websitenya. Bukan hanya sekedar nonton bola, kritisi kok bisa seperti ini. Yang kuperhatikan, teman-teman, banyak dari sisi balance sheet keuangan FC Barcelona. Salah satunya amortisasi ya, biaya-biaya yang tak terduga untuk transfer pemain. Setiap tahun itu hampir 180 juta euro lepas gitu aja untuk pemain-pemain yang nggak jelas, yang nggak memberikan kontribusi yang positif kepada FC Barcelona. Oke, teman-teman. Oke, sampai sini aja videonya. Kalau suka, teman-teman, video ini udah tahu apa harus kalian lakukan. See you the next video. Bye.